Sejarah hukum agraria di Indonesia. Hukum agraria adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur tentang kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, khususnya tanah. Hukum ini memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, hukum agraria mengalami perubahan dari masa kerajaan kolonial hingga era modern setelah kemerdekaan. Yang pertama, hukum agraria pada masa kerajaan. Penguasaan tanah umumnya berada di tangan raja atau penguasa lokal yang dianggap sebagai pemilik mutlak tanah. Namun, masyarakat diberikan hak untuk mengelola dan menggarap tanah tersebut berdasarkan aturan adat yang telah disepakati. Ciri-ciri dari hukum agraria pada masa kerajaan, tanah sebagai hak wilayah, sistem gotong royong, penghormatan terhadap tanah leluhur, dan adanya sistem upeti atau pajak. Beberapa kerajaan seperti Majapahit dan Mataram Islam memiliki sistem agraria yang kompleks loh. Dalam Kakawin Ketama disebutkan bahwa Raja Hayam Wuruk dari Majapahit mengatur distribusi tanah untuk para pejabat kerajaan dan petani. Yang kedua, hukum agraria pada masa kolonial Belanda. Peraturan-peraturan penting di dalam hukum agraria kolonial. Yang pertama ada Agrariswet 1870 diberlakukan untuk menarik investasi asing dalam sektor perkebunan, menyatakan bahwa tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan resmi dianggap sebagai tanah milik negara, memberikan hak erfak, hak guna usaha selama 75 tahun kepada perusahaan asing. Yang kedua, domain declaring menyatakan bahwa semua tanah yang tidak memiliki sertifikat dianggap sebagai tanah negara loh. Yang ketiga, Kultur Stelsel 1830 hingga 1870. Sistem tanam paksa yang kita ketahui ini mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor seperti kopi, teh, dan tebu untuk kepentingan Belanda loh. Rakyat kehilangan hak atas tanah mereka sendiri dan banyak yang menderita akibat beban pajak yang tinggi. Yang ketiga, hukum agraria pada masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah menyadari perlunya perubahan mendasar dalam hukum agraria untuk menghapus ketidakadilan dari sistem kolonial. Hingga diciptakannya Undang-Undang Pokok Agraria UUPA 1960 pada tanggal 24 September 1960, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UUPA sebagai dasar hukum agraria nasional loh. Prinsipnya yang pertama, tanah untuk rakyat. Yang kedua, hak milik tanah di tangan warga negara Indonesia. Yang ketiga, penerapan hak atas tanah. Yang pertama, tanah untuk rakyat. Yang kedua, hak milik tanah di tangan warga negara Indonesia. Yang ketiga, penerapan hak atas tanah. Hak milik atau kepemilikan penuh, hak guna usaha atau yang disebut juga dengan HGU untuk pertanian dan perkebunan. Hak guna bangunan atau yang disebut juga dengan HGB untuk perumahan dan usaha. Hak pakai atau penggunaan tanah tanpa kepemilikan penuh. Yang keempat, tanah diakui oleh negara-negara berperan sebagai pengelola tanah untuk kepentingan rakyat. Undang-Undang Pokok Agraria 1960 dianggap sebagai langkah besar dalam reformasi agraria, tetapi implementasinya menghadapi banyak tantangan, terutama dalam distribusi tanah secara adil. Selanjutnya, ada hukum agraria pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru, tahun 1966 sampai 1998, hukum agraria mengalami perubahan dengan lebih banyak memberikan ruang bagi investasi asing dan perusahaan besar. Kebijakan agraria Orde Baru. Yang pertama, pemberian hak guna usaha atau HGU yang luas, banyak tanah diberikan kepada perusahaan besar untuk perkebunan sawit, kehutanan, dan pertambangan. Yang kedua, program transmigrasi.
pemerintahan merelokasi penduduk dari Jawa ke luar Jawa untuk menggarap lahan pertanian baru. Yang ketiga, konflik agraria. Banyak terjadi sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan besar yang diberikan hak oleh pemerintah. Nah, pada masa ini terjadi banyak ketimpangan agraria karena pemerintah lebih berpihak pada kepentingan ekonomi daripada kesejahteraan rakyat kecil. Selanjutnya ada hukum agraria era reformasi dan kontemporer. Setelah jatuhnya Orde Baru, hukum agraria mengalami beberapa perubahan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan kepemilikan tanah. Kebijakan agraria era reformasi. Yang pertama, reformasi agraria nasional atau yang disebut juga dengan pemerintah mulai membagikan sertifikat tanah kepada rakyat kecil. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah. Yang ketiga, perjuangan hak masyarakat adat. Banyak komunitas adat yang berjuang dengan mendapatkan kembali hak atas tanah mereka. Namun, saat ini konflik agraria masih sering terjadi, terutama antara masyarakat adat, petani kecil, dan perusahaan besar. Nah, jadi kesimpulannya adalah sejarah hukum agraria di Indonesia itu mencerminkan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dari masa ke masa. Mulai dari sistem hukum adat, kolonialisme Belanda yang eksploitatif, reformasi agraria pasca kemerdekaan, hingga tantangan di era modern. Hukum agraria terus berkembang untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan negara, investor, dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai sistem agraria yang lebih adil, dipermulakan upaya terus-menerus dalam reformasi kebijakan, penegakan hukum, serta perlindungan hak-hak rakyat atas tanah.